Gimana Kak Dian, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Udah juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Besok kan ada rencana supervisi ya? Besok jadwal supervisi saya. Jam keberapa supervisinya? Jam pertama tuh. Nah, sebelum supervisi ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak Dian ya, biar kita tahu tujuannya kemana, terus area pengembangannya mau di mana, terus strategi yang akan disiapkannya seperti apa ya. Besok itu mata pelajarannya apa Pak Dian? Besok itu matematika. Matematika. Terus tujuan pembelajaran yang akan dikenakannya apa Pak Dian? Untuk besok itu anak-anak di matematika akan belajar untuk memahami fase pembagian Bu. Ya, fase pembagian dari bilangan cacat sampai dengan 100. Jadi anak-anak itu memahami konsep pembagian ya, dari bilangan cacat sampai 100. Itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini terus area pengembangannya akan dicapai oleh Bapak apa Pak? Untuk area pengembangan, kalau dari profil pelajar Pancasilanya ya, itu berakhlak mulia, kemudian bergotong royong karena nanti akan berkelompok gitu ya, kemudian bernalar kritis. Bergotong royong, bernalar kritis itu dari profil pelajar Pancasilanya Pak ya, pencapaian Kemudian pengembangannya. kalau dari segi pengetahuannya tadi ya, dari numerasi itu anak-anak itu akan belajar pembagian menggunakan benda konkret, Bu Ida, menggunakan media es krim, stick es krim. Stick es krim. Jadi anak-anak secara kontekstual ya menggunakan medianya stick es krim. Terus apa lagi yang digunakannya Pak? Stick es krim untuk sebagai pembilangannya, kemudian untuk alat pembaginya itu wadahnya itu menggunakan Bekas minuman. pas gitu, pas. Itu area pengembangannya. Terus itu di area ya Pak ya, area pengembangan tadi profil pelajar Pancasilanya, terus dari segi pengetahuannya nampaknya Pak ya. Terus strategi yang akan dipersiapkan oleh Bapak seperti apa? Ya, jadi tadi ya anak-anak menggunakan media, jadi pembelajarannya itu memang menggunakan media yang konkret, es krim dan juga plastik cup itu. Nah, nanti dari pembelajaran konkret menuju ke abstrak. Dari konkret menuju ke abstrak. Jadi secara kontekstual anak itu belajar ya, bagaimana pembagian dari bilangan cacat sampai 100 itu dengan wadah secara berkelompok atau gimana? Berkelompok, betul, berkelompok. Kemudian karena tadi ya berkelompok, jadi di strateginya juga menggunakan cooperative learning, kemudian problem solving juga, karena nanti anak-anak belajar untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian. Nanti anak-anak memecahkannya menggunakan stick es krim. Itu kan kontekstualnya ada, terus cooperative learning ada ya, terus problem solving ya, anak-anak bisa memecahkan masalah dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dari tujuan pengembangan serta area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang dipersiapkannya terlaksana Pak ya. Insya Allah besok saya akan melihat bagaimana proses pembelajarannya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ida. Selamat pagi. Luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah.
yang cerah ini ya. Kita ketemu lagi dan Bapak perhatikan sepertinya kursinya penuh semuanya. Tapi ada yang nggak masuk ya kayaknya ya? Oh iya, Hasan tadi ambunya kasih tahu kalau ada ini ya sakit katanya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Hasan cepat sembuh ya dan bisa bersekolah lagi ya. Ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar matematika ya. Tapi sebelumnya untuk cek konsentrasi kita tepuk dulu ya. Kalian juga sudah semangat atau belum? Jadi kita cek dulu pakai tepuk semangat ya. Oke, yuk tepuk semangat. Oke ya, alhamdulillah semuanya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita sama-sama baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya, dan juga dijauhkan dari rasa malas. Amin. Mudah-mudahan pembelajarannya lancar ya dari awal sampai Oke, nah sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan lagi kepada kalian. Terakhir kita sudah belajar tentang perkalian ya. Perkalian masih ingat? Masih. Ya, perkalian itu bisa diartikan juga sebagai penjumlahan berulang ya, penjumlahan berulang. Contohnya kalau 3 kali 4 berarti? Ya, 4-nya itu ada 3 kali 4 ditambah 4 ditambah. Nah, hari ini kita akan maju ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian ya. Waktu kelas 3 sudah pernah belajar pembagian? Sudah ya? Harusnya sudah, kita sudah pernah belajar tentang pembagian. Waktu itu kita kelas 3 masih pakai kurikulum 2013 ya. Sudah belajar pembagian juga. Nah, hari ini di kurikulum Merdeka juga sama. Di kelas 4 ini kita ada materi tentang pembagian. Ya. Oke, pembagian itu kembalikan dari perkalian. Kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang, ya, pembagian itu adalah ya betul, Kinan udah belajar ya, pengurangan berulang ya. Seperti apa? Nah, hari ini nanti kita akan coba praktek juga pembagiannya menggunakan benda konkret yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Nah, nanti Bapak akan membagi kalian kelompok ini sudah dibagi kelompoknya, akan dibagikan LKPD ya, LKPD satu kelompok satu lembar, kemudian alat bantu hitung yang sudah kalian bawa ya, berupa stik es krim dan juga nanti ada wadah ya. Nanti Bapak akan membacakan satu masalah yang berkaitan dengan pembagian. Nanti kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan alat bantu hitungnya ya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, kalian pernah nggak mendapatkan makanan ya dari seseorang yang jumlahnya itu sama, pernah dibagi makanan gitu? Pernah? Pernah? Ya, atau ada yang pernah kalian punya sesuatu nih, baik barang ataupun makanan, kemudian dibagikan ke beberapa orang, jumlahnya itu sama, pernah nggak? Pernah. Misalkan Kiki punya permen 4, dibagi sama teman-temannya 4 orang. Dibagi satu-satu? Pernah? Nah, itu berarti Kak, sebetulnya kalian sudah mempraktekkan tentang pembagian ya. Oke, yuk boleh Azrael, boleh bantu Bapak bagikan ini yuk. Lembar kerja untuk setiap kelompoknya ya. Oke, silakan satu kelompok, satu lembar. Kemudian Kevin, boleh Kevin. Satu Bapak bagikan ini. Satu kelompok, satu ini ya. Yang ini boleh? Oke,
Yang sudah mendapatkan lembar kerja, silakan boleh ditulis dulu nama anggota setiap kelompoknya ya, ada siapa aja. Ya. Yang sudah ditulis nama kelompoknya, silakan boleh mulai dibaca. Di situ ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Sudah ada semuanya? Oke, ada apa aja? Nomor 1 katanya. Ambil wadah sebanyak Yang alat bahannya dulu, Ya, medium itu berupa CSD. Kalian bisa siapkan ya. Oke, kemudian ya, wadah nanti ini cup ini kalian gunakan sebagai wadahnya ya. Wadah. Oke, udah ya. Oke, yuk boleh disimak dulu. Bapak akan mencoba untuk menyampaikan dulu masalahnya ya, ceritanya. Udah? Oke, yuk Raditya boleh duduk dulu. Perhatian. All eyes on me. Ya, oke. Ceritanya Bapak punya 36 kue ya. Nah, 36 kue ini akan Bapak bagikan kepada beberapa orang sampai habis ya. Syarat pembagiannya itu harus sampai habis dan semuanya mendapatkan jumlah yang sama. Nah, kalian akan praktek menggunakan stick es krimnya. Jadi silakan pertama ambil dulu, hitung sebanyak 36 stick es krim. Yuk, semuanya boleh berarti ya, 36 stick es krim. Jadi yang dikeluarkan dari kotak 36 dulu. 36 stick es krim. Nanti sisanya boleh disimpan di kotaknya dulu ya. Yang tidak terpakai boleh disimpan di kotaknya dulu. Sekarang berikutnya, ya, di situ ada instruksinya. Ambil wadah sebanyak 3. Coba ambil wadahnya 3. Ambil wadahnya 3. Ya, wadahnya 3. Ya, 3 dulu. Apa, 3 dulu. 3 dulu. Kemudian kalau sudah, apa katanya berikutnya? Yang nomor 3 boleh dibaca. Ya, letakkan 36 stick es krim ke dalam 3 wadah tersebut dengan cara memasukkannya satu persatu sampai habis, tidak ada sisa ya. So, coba silakan. Boleh saya bantu. Di sini aja. So, satu-satu gimana? Ya. Oke, so, sampai habis ya. Satu-satu. Jadi satu-satu. Mana yang mau dipakai? Mana yang mau dipakai? Sama. Mana? Ini satu-satu. Satu sampai habis ya. Yang
belum nanti yang pertama. Sok, mana 3 wadahnya mana? Sok, boleh disimpan di tengah semuanya bantu ya. Kan cuma 3, jadi yang lainnya disimpan dulu. Sok, masukkan satu persatu sampai habis. Ya, sok, boleh dimasukkan. Oh, udah. Oh, udah. Berapa hasilnya? Oke, nanti kita coba samakan dengan kelompok yang lain ya, sama berapa hasilnya. Oke, ini sudah selesai. Sudah? Yang ini sudah? Oke, yang dibagi ketiga sudah? Sudah selesai. Oke, tinggal ini. Betul. Tinggal dikali aja. Oke, yuk. Yang tadi perhati ya. Tadi yang sudah membagikan 36 stek es krim ke 3 kotak siapa? Boleh? Ada perwakilan kelompok yang menyampaikan berapa hasilnya? 12. Oke, boleh yang ini yuk. Kelompok kita apa? Oke, jadi kalau 36 stek es krim dimasukkan ke dalam 3 kotak, 3 wadah, berapa masing-masing kotaknya? 12 kelompok ini, yang ini berapa? 12. Yang ini sama 12? Yang ini? Sama? Yang ini? Sama? Ya udah. Berapa? 12. Oke, semuanya sama 12. Oke, 36 berarti dibagi 3 itu adalah 12. Oke, nanti kita coba buat kalimat matematikanya ya. Nah, sekarang silakan lakukan dengan jumlah wadah yang berbeda sesuai yang ada di lembar kerja ya. Ada 2, 4, 6, 9. Silakan boleh dilakukan sampai proses sampai bawah. Ya. Yuk, yang tadi belum mencoba bergiliran ya, bergantian semuanya bekerja sama, kerja kelompok. Iya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, yuk, Bapak akan meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan, menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya, apa yang sudah didapatkan dari aktivitas kali ini. Boleh yuk, silakan. Mau siapa dulu, kelompok mana dulu? Matiin, boleh dulu perhatikan kelompok yang lain. Silakan. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam bagi 4 sama dengan 9. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil aktivitas yang kalian tuliskan dalam tabel di atas? Bahwa pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Contoh 36 kurang 18 kurang 18 sama dengan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Silakan boleh keluar di depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nah. Dari hasil kerja kelompoknya, yuk, boleh. Hasil kerja kelompoknya Didapatkan berapa? yang pertama 36 bagi 2 dengan 18. Oke. 36 bagi 4 sama dengan 9. 36 bagi 6 bagi 6 hasilnya 6. 36 bagi 9 sama dengan 4. Coba yang pertanyaan di bawahnya apa ya dapat kalian dapat? Ingatkan dari hasil aktivitas yang kalian
seru dan menyenangkan ilmu. Ada yang mau menanggapi tadi jawabannya sama? Sama tidak? Sama? Oke, yuk terima kasih untuk kelompoknya ini ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Ya. Oke, boleh. Oke, alhamdulillah. Perhati ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi setiap kelompok sudah ada perwakilannya ya untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, Bapak akan coba sampaikan lagi, kuatkan lagi terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini ya, bahwasanya pembagian itu adalah pengurangan berulang. Contohnya tadi ya seperti yang disampaikan oleh kelompok Gantari ya, 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. Tapi kita coba buktikan betul atau tidak ya dengan hasil pembagian bahwasanya pembagian itu adalah pengurangan berulang ya. 36 dikurangi 18. Coba berapa hasilnya? 36 dikurangi 18. Berapa? 18? Oke, 18. Sekarang kita kurangi lagi dengan 18 lagi. Berapa? 0, betul ya. 0. Nah, 36 dikurangi 18 dikurangi 18 hasilnya 0. Berarti dikurangi 18-nya berapa kali? Sebanyak berapa kali? 1, 2 ya. Betul nih, 36 dibagi 2 itu 18. Terbukti ya, 36 dikurangi 18 dikurangi 18 hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi lembar evaluasi yang ada. Yang ininya boleh dikumpulkan dulu lembar kelompoknya ya. Kita akan mengerjakan lembar evaluasi ini masing-masing ya, satu orang ya. Jadi disiapkan alat tulisnya, boleh. Tulis nama lengkapnya ya. Sekalian buat yang kelompok. Ini Pak, boleh tulis namanya dulu ya. Bapak, Iya, nanti dulu. Di sana ada. Ini udah semua. Ini. Boleh tulis nama lengkapnya dulu ya, nama dan kelasnya di sini. Enggak Bapak. Sudah diisi namanya? Kalau sudah, nah kita akan mengisinya dengan tadi ya, dengan konsep pembagian sebagai pengurangan berulang. Jadi kalian tulis dulu dari soal cerita itu kalimat matematikanya seperti apa ya. Mau contoh dulu sekali lagi atau sudah jelas? Sudah jelas? Oke, boleh. Jadi silakan dibuat dulu kalimat matematikanya ya. Video. Ya, anak-anak lembar evaluasinya sudah selesai? Sudah. Nah, nanti per kelompok silakan boleh dikumpulkan ya. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya dulu, apakah hari ini kalian senang? Ya, terima kasih untuk kerja kelompoknya hari ini. Tadi kalian sudah bekerja sama melakukan pembagian menggunakan stick es krim ya. Ada yang membantu menghitung, kemudian ada yang membantu memegang cupnya ya. Jadi terima kasih untuk hari ini kalian yang sudah hebat
bisa bekerja sama. Nah, hari ini Bapak mau tanya, untuk pembagian ini kira-kira penting nggak untuk kalian pelajari? Coba kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa praktekkan nggak untuk pembagian ini? Nah, contohnya tadi ya, yang ketika kita punya sesuatu yang kita akan bagikan, nah kita bisa menggunakan konsep pembagian ini ya, membagikan sama rata, kemudian membagikan sampai habis, tidak ada sisanya ya. Kenapa harus habis? Nah, nanti ketika ada habis, sebetulnya nanti akan ada materi matematika yang lain ya. Jadi ketika ada habis, nanti itu akan masuk ke materi matematika yang lain. Nanti kita akan mempelajari ya. Oke, nah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pembagian dengan cara bersusun. Sebagian dari kalian sebetulnya mungkin sudah ada yang bisa ya, pembagian dengan cara bersusun yang menggunakan tanda kurung itu udah bisa. Ya, nanti kita akan pelajari di materi berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Silakan kalian boleh berlatih untuk pembagian dengan pengurangan bersusun ini di rumah. Boleh buat soal sendiri seperti tadi ya, di lembar kerja, di lembar evaluasi, dan mencoba mengerjakannya supaya kalian menjadi lebih paham ya. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan matematika dengan materi pembagian hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Dan lagi silakan lembar evaluasinya boleh dikumpulkan per kelompok saja ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan boleh dikumpulkan per kelompok lembar evaluasi. Gimana kabarnya, sehat? Udah juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Maaf Fadian ya, lagi sibuk nggak hari ini? Enggak sih, udah tinggal bentar lagi menuju pulang ya. Oh iya, maaf Fadian yang mengganggu sebentar waktunya. Rencananya hari ini saya akan mengadakan coaching tentang observasi kembali supervisi akademik ya. Oh iya, siap. Gimana sih Pak? Siap. Sebelum dimulai coaching itu saya ingin tahu dulu Pak ya, dari obrolan kita ini apa sih sebenarnya yang Bapak harapkan? Ya harapannya kalau dari saya sih Bu, mulai dari awal ya, mulai dari awal observasi, kemudian observasi ketika kegiatan supervisi sampai sekarang ini yang di pasca ini harapannya sih ada masukan ya dari Bu Ida sesama rekan guru sejawat gitu ya, masukan dan mungkin apa yang perlu saya perbaiki evaluasi terkait dengan pembelajaran di kelas saya terutama seperti itu. Oh, berarti kan tujuan obrolan hari ini adalah masukan atau umpan balik ya setelah kita observasi kayak gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan dulu Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah diobservasi kemarin itu? Di satu sisi sebetulnya agak deg-degan juga sebenarnya, terus tapi mungkin di satu sisi juga alhamdulillah senang ya, istilahnya bisa ada rekan yang bisa melihat bagaimana proses pembelajaran ya, mulai dari awal dari observasi, kemudian di kegiatan pembelajaran sampai akhirnya itu seperti apa, kemudian bahan pembelajarannya juga gitu ya, apa saja dipakai atau diperlukan, jadi pembelajarannya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik seperti dari awal. Rasanya sebenarnya karena ada rencana ya, yang namanya hasil itu tidak mengkhianati rencana. Betul. Beda kalau misalkan pelajarannya mungkin kita siapkan mendadak atau istilahnya nggak ada bahan yang tidak lengkap atau sama sekali tidak menyiapkan bahan, itu memang rasanya beda itu pelajarannya betul akan lebih kerasa lancar dan kitanya juga puas ketika memang sudah direncanakan dari awal betul kayak. Iya, perasaan Bapak itu ya. Saya ingin menanyakan tadi Bapak mengungkapkan perasaan Bapak yang senang karena sudah direncanakan bahan ajar dan pendukungnya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sekarang saya ingin menanyakan Pak, kan rencana dan strategi ketika kita itu ya Pak ya, praobservasi itu area apa yang akan dikembangkan, tujuan pembelajarannya apa. Nah, itu terlaksana tidak Pak dalam proses pembelajaran kemarin di matematika?
Oke, pas pembelajaran kemarin memang ya tadi yang sudah direncanakan dari awal, memang ada satu yang kurang, kemudian ada kelebihan juga ya. Mungkin kalau dari segi kekurangannya yang kemarin saya sadari juga gitu ya, yang pertama terkait dengan penyampaian tujuan pembelajaran secara rinci. Nah itu kemarin mungkin saya pas di awal agak kurang menyampaikan itu gitu ya, jadi baru pas keingat di tengah-tengah menyampaikan tujuan pembelajarannya secara rinci. Kalau hari itu tuh tujuan anak-anak kan kemarin pakai benda yang konkret ya, mempelajari konsep pembagian menggunakan benda yang konkret, pakai stick SD, kemudian pakai card. Di situ sih alhamdulillah anak-anak terbantu untuk memahami pas pembagian karena menggunakan benda langsung gitu ya, langsung dipraktekkan di situ. Alhamdulillah anak-anak bisa ya di situ. Kemudian paling ketika proses pembelajarannya memang kan suka ada anak yang perpendisip gitu ya. Nah itu mungkin saya kurang kurang konsisten mengingatkan terkait dengan kesepakatan kelasnya gitu. Jadi cuman ya sesekali gitu, karena mungkin karena beberapa kelompoknya jadi fokus kelompok ini, kemudian kelompoknya ini agak ribut dan sebagainya. Itu mungkin ya, jadi agak kurang ini aja konsisten untuk peraturan kelasnya ya, kesepakatan kelas gitu. Kemudian kalau dari segi keaktifan kelas sih aktif, tapi hanya saja pas presentasi kan ada kelompok yang maju ke depannya bergantian bergiliran, kemudian menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Memang sebagian besar anak sih kurang aktif ya untuk menyampaikan pendapat ataupun menanggapi kelompok yang lain seperti itu. Entah karena memang kan hal yang dibicarakan itu sama, setuju, sepakat atau seperti apa, atau memang kurang tergali keaktifan untuk pertandingan gitu. Tapi paling yang waktu itu lumayan cukup buat senang juga ini sih Bu, pas ketika istirahat anak-anak itu ada yang langsung secara tidak langsung kan anak-anak berarti istilahnya mengaplikasikan apa yang sudah diterima misalkan pelajaran gitu. Itu sih Bu mungkin ya dari sisi kekurangan dan sisi positifnya yang saya dapat ketika pembelajaran kemarin gitu. Coba ya, di sini ada sisi positif ya, ketika anak itu bisa langsung mempraktekkan ya secara kontekstual pembagian, berarti tertanam sebuah karakter pada diri anak. Padahal itu kan pembelajaran matematika ya, budaya positif yang tersampaikan kepada anak. Nah, tadi Bapak kan ada kekurangannya di sini pas Bapak tentang tujuan pembelajaran, kayak tujuan pembelajaran, terus tentang kesepakatan kelas yang selalu harus diingatkan, terus menggali siswa ya tadi. Betul, supaya lebih ketika iya. Nah ini ada ketika diskusi Pak ya. Iya. Nah di sini ada kekurangan dan ada kelebihan. Bagaimana sih rencana Bapak untuk membangun bahwa bagaimana sih rencana saya bahwa saya itu akan melengkapi kekurangannya dan mempertahankan usaha ya, mungkin rencana usaha Bapak untuk menutupi kekurangannya dan mempertahankan hal-hal yang positifnya seperti itu Pak. Kalau untuk istilahnya memperbaiki kekurangan yang tadi ya terkait dengan urutan istilahnya penyampaian tujuan pembelajaran, yang mungkin saya akan mencoba untuk lebih rinci lagi ya terkait dengan langkah pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal, inti sampai penutupnya itu seperti apa. Kesepakatan kelas juga ya mungkin sebisa mungkin untuk coba terus mengingatkan untuk dia secara konsisten supaya anak dia bisa menanti kesepakatan kelas itu ya. Kemudian kalau dari segi untuk mengupgrade pengetahuannya terkait dengan pembelajaran ya tentunya saya akan mencoba untuk sharing juga ya dengan kakak sejawat, kemudian dengan kebetulan kan di sekolah kita ada komunitas belajar yang baru dibentuk ya betul. Nah itu juga akan mungkin coba untuk sering sharing juga seperti apa. Kemudian bisa jadi ya observasi yang seperti ini ya mungkin bisa jadi kedepannya akan dilakukan juga, mungkin mengundang guru, boleh nih lihat pembelajaran saya seperti apa, masukannya nanti atau perbaikannya seperti apa sih, seperti itu. Pun terkait dengan variasi pembelajaran, jadi sekarang tuh sudah ini ya, karena kan kita kemarin dipaksa untuk membuka
Tapi ternyata setelah dibuka-buka itu emang banyak inspirasi ini sih, pembelajaran yang bagus yang sebetulnya kita butuhkan gitu ya untuk menciptakan pembelajaran yang variatif gitu. Jadi ya mungkin sebisa mungkin akan sering membuka PMM ya ke depannya gitu ya, bagaimana pembelajaran orasi, literasi, manajemen kelas juga banyak gitu video atau praktik inspirasi dari guru lain gitu. Gitu. Mungkin yang terbaik itu sih. Berarti kan sama Bapak itu mungkin akan lebih mempelajari itu bahkan modul ajar ya. Betul. Berarti mengingatkan kesepakatan kelas itu dengan konsekuensinya tidak Pak? Iya betul, karena kan memang kalau namanya perbedaan karakter itu kitanya sih harus konsisten ya, karena kan anak-anak tidak 1-2 kali waktu diingatkan udah langsung gitu. Misalnya kan anak-anak memang harus jadi konsistensi dari kitanya sih, plus konsekuensi. Betul. Terus menggali anak itu untuk termotivasi ya, memberikan apa sih, melibatkan siswa untuk bagaimana mengeluarkan pendapat ya, seperti itu. Berarti tingkat menyimak ya ketika temannya ke depan, siswanya juga harus menyimak, seperti itu Pak. Betul, jadi bisa jadi ya nanti mau nggak mau istilahnya itu bergiliran menyampaikan pendapat, kemudian bergiliran juga berpendapat juga gitu ya. Jadi tidak hanya ditanya siapa yang mau, tapi kayaknya memang nanti harus dipersilakan gitu ya. Iya, coba yang ini. Nah, itu rencananya kapan Pak? Ya, kalau bisa sih ya sesegera mungkin setelah ini juga, dan sekarang juga insya Allah udah coba dilakukan Bu dengan berbagai. Nah, terus tadi kan ketika kita ingin apa sih mencapai tujuan itu kan harus ada orang yang terlibatkan tadi ya. Nah tadi kan Bapak akan melibatkan siapa saja? Nanti minimal kan guru satu fase ya, terutama yang sering kumpul, yang sering kita kan sering kumpulnya sering evaluasi bareng, minimal satu guru satu fase. Kemudian tadi komunitas belajar di sekolah kita nih yang sudah terbentuk, mudah-mudahan di situ juga bisa jadi ajang buat tadi sharing pembelajaran itu ada siswa, tapi siswa juga akan menjadi pihak yang terlibat ya Bu ya. Kita kan juga bisa minta evaluasi atau refleksi dari siswa juga ya, bagaimana pembelajaran kita. Nah itu dari siswa. Kemudian dari orang tua juga bisa juga Bu, karena kan istilahnya dengan dukungan orang tua itu pembelajaran itu akan bisa terlaksana istilahnya dua arah, tidak hanya guru saja dari sekolah, tapi dari rumahnya juga ada dukungan juga. Jadi yang terlibat itu teman sejawat atau dalam KKK kita ya Pak ya, di KSB, terus komunitas kocak kita ya Pak ya, yang itu siswa dan orang tua ya, untuk memajukan proses pembelajaran ya, karena tidak mungkin yang namanya proses pembelajaran itu terlaksana secara maksimal ya, hanya kita aja sendiri. Betul. Kadang-kadang datangnya ya dari teman kita, ini yang barangkali sebetulnya kita tuh tinggal ngehukkan aja ini gitu sama teman kita. Oh iya, jadi istilahnya ada ini, ada umpan balik, ada. Terus Bapak akan aktif di PMM juga ya? Udah dapat berapa sertifikat? Berapa ya? Alhamdulillah baru 4. Numerasinya sudah dapat belum? Numerasinya baru 1. Kalau ada pembelajaran diferensiasinya? Sudah masuk, tinggal validasi. Nah itu ya, dengan kita aktif di PMM, terus kita akan menggalakkan komunitas kita yang baru ini ya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, terus tujuan itu mempunyai apa sih visi kedepannya ya Pak ya. Nah setelah ada satu pertanyaan lagi Pak ya, gimana Pak perasaan Bapak setelah di coaching saya barusan? Iya, alhamdulillah sih ya. Tadi dengan adanya coaching ini mulai didampingi dari awal ya, sebelum pembelajaran, kemudian ketika pembelajaran sampai pasca ini, ya alhamdulillah bisa ada teman sharing, kemudian juga ya bermanfaat lah untuk coaching ini ya, untuk kita sharing bagaimana kelebihan kita, apa yang harus dipertahankan, kemudian juga kekurangan kita, apa yang harus ditingkatkan. Jadi alhamdulillah banyak terima kasih sama media juga yang sudah bantu untuk coaching di kegiatan coaching. Berarti sekarang sudah ketemu belum Bapak solusinya masalah Bapak tadi? Iya, kadang kita
sebenarnya solusi itu ada di diri kita gitu ya. Tapi memang harus ada istilahnya dia tadi teman yang mengingatkan atau teman yang istilahnya menjadi inspirasi ataupun kita juga memberikan masukan gitu ya untuk kita untuk menjaga. Ketika kita punya permasalahan dalam proses pembelajaran, ketika kita diskusikan, sebenarnya dari coaching itu kita bisa menggali potensi yang ada sehingga permasalahan yang dihadapi di proses pembelajaran itu bisa tahu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama juga saya juga sama. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu sampai ke tujuan dan sama-sama kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama juga ya. Terima kasih.